Halo guys, saya Panjari Pramono. Di sini saya akan mengevlog Gedung Juang yang berlokasi di Tambun Selatan, Kota Bekasi. Ya. Oke guys, ini lahan depan dari Museum Gedung Juang yang berada di Bekasi. Dan di sini juga ada batu, ini seperti batu prasasti. Wow. Ini adalah pondasi depannya yang begitu kokoh dan gagah museum ini terdiri. Ada apa aja sih di dalam Gedung Juang ini? Yuk kita bahas sama-sama. Museum Juang beroperasional pada hari Senin sampai Sabtu pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Gedung Juang merupakan bagian dari bukti sejarah yang berada di Kabupaten Bekasi. Gedung ini dapat dikatakan sebagai saksi bisu atas perlawanan para pemuda Indonesia. Namun, kini Gedung Juang disulap museum di mana semua benda dan sejarah yang terdapat dalam bangunan ini dikemas secara modern dan serba digital. Mari simak sejarah singkat Gedung Juang yang kemudian disulap menjadi museum digital. Bangunan ini awalnya merupakan bangunan milik seseorang bangsawan Cina bernama Kong Jengke dan tuan tanah Luiten der Chinenzen. Gedung ini mengalami dua tahap pembangunan, yaitu pada tahun 1906 sampai 1910 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1925. Pada saat itu sempat terjadi peperangan melawan penjajah Belanda yang mengakibatkan warga Tambun dan Cibarusah menjadikan Gedung Juang sebagai benteng perjuangan serta pertahanan untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda kembali merebut Gedung Juang pada tahun 1949 dengan semangat para pejuang kemerdekaan. Akhirnya Indonesia berhasil menguasai gedung ini lagi. Setelah terbengkalai cukup lama, akhirnya Gedung Juang disulap menjadi museum digital yang diresmikan pada 20 Maret tahun 2021. Museum ini merupakan museum Bekasi pertama yang menyusun konsep teknologi digital dan modern. Pemerintah melakukan penataan kembali Gedung Juang. Sebenarnya tidak ada alasan yang spesifik, hanya saja karena Gedung Juang mengandung banyak sejarah. Ini akan menjadi salah satu ikon kebanggaan warga Bekasi, sekaligus untuk mengenang sejarah perjuangan warga Bekasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam museum ini, pengunjung disuguhkan banyak hal menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang dikemas secara digital. Mulai dari profil Bupati Bekasi setiap periodenya hingga bukti-bukti perjuangan rakyat Bekasi dalam melawan penjajah, serta barang-barang kehidupan prasejarah seperti kota Bekasi saat masih di bawah kuasa VOC, kerangka tubuh manusia Burnian, dan masih banyak lagi. Museum ini sangat cocok dikunjungi oleh kaum milenial karena yang akan bagus untuk dijadikan spot foto atau video. Itulah sejarah dibalik berdirinya Museum Digital atau Gedung Juang Bekasi yang saat ini menjadi pusat perhatian rakyat Bekasi dan menjadi salah satu destinasi wisata prasejarah. Gedung yang sempat terbengkalai ini akhirnya bisa disulap menjadi museum modern yang dipenuhi dengan teknologi digital dan tentunya sangat cocok dikunjungi oleh para kaum milenial atau orang tua. Terima kasih dari saya Panjari Pramono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.